Bulan Ruah hampir usai, dan Ramadan segera tiba. Namun bagi kita, sedulur Kliwon, ini bukan sekadar pergantian kalender atau rotasi angka di atas kertas. Ini adalah momen transisi energi yang besar, di mana alam semesta sedang menata ulang getaran rezeki dan ketenangan batin kita. Pernahkah sedulur merasakan akhir-akhir ini tidur terasa kurang nyenyak? Atau ada rasa rindu yang tidak menentu pada leluhur dan Sang Pencipta? Itu adalah pertanda bahwa wadah spiritual Kliwon Anda sedang meminta untuk dibersihkan, sebelum cahaya Ramadan 1477 Hijriah benar-benar menyapa ambang pintu rumah kita. Salam santun, salam rahayu untuk semua sedulur Kliwon dimanapun panjenengan berada. Sebagai pemilik weton yang mewarisi watak Pandita Sakti, sosok yang secara alami memiliki kepekaan rasa dan kedalaman ilmu, perubahan musim spiritual di tahun ini tentu terasa sangat nyata. Bukan hanya pada raga yang mungkin mulai merasa lelah, tapi juga pada pikiran yang kian aktif menimbang masa depan. Di ambang bulan yang suci ini, saya hadir bukan untuk menggurui, melainkan untuk duduk bersila bersama Anda. Saya ingin berbagi sedikit pandangan tentang bagaimana cara kita menjemput keberkahan yang sudah tertulis. Kita akan membedah cara menjaga kesehatan raga agar kuat bersujud, strategi mengatur aliran rezeki agar tidak lebur oleh konsumerisme, hingga seni menata asmara agar tetap selaras dengan pasangan. Semua ini kita lakukan agar saat beduk maghrib pertama berkumandang nanti, batin kita sudah dalam keadaan hening, siap menerima limpahan rahmat tanpa ada ganjalan yang tersisa. Bagi kita, para pemilik weton Kliwon, entah itu Jumat Kliwon yang memancarkan wibawa magis, Selasa Kliwon yang memiliki keteguhan batin laksana api yang tenang, atau Neptu Kliwon lainnya, bulan Ruah di tahun 1477 Hijriah ini bukanlah sekadar baris penanggalan yang lewat begitu saja. Ruah bagi seorang Kliwon adalah sebuah gerbang. Sebuah masa, pemanasan, batin yang sangat penting. Bayangkan diri panjenengan adalah sebuah bejana tanah liat yang sudah setahun penuh dipakai untuk menampung berbagai peristiwa, debu kekecewaan, sisa-sisa amarah, hingga keruhnya ego yang mungkin tanpa sengaja kita tumpuk. Kini, di penghujung Ruah, alam semesta sedang mengajak kita untuk mencuci bejana itu. Kita sedang dipersiapkan untuk menampung air suci Ramadan yang akan segera datang. Jika bejana kita masih kotor oleh kerak masa lalu, maka air suci sehebat apapun akan ikut menjadi keruh. Inilah saatnya pembersihan itu dimulai. Mungkin belakangan ini, sedulur merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa sensitif yang lebih tajam dari biasanya, seperti kulit batin yang menjadi lebih tipis dan peka. Jangan salah mengartikannya sebagai kelemahan. Ini bukanlah kegalauan biasa, melainkan intuisi yang sedang menajam. Ada saat-saat di mana sedulur merasa seolah bisa mendengar bisikan dari nurani yang paling dalam, atau tiba-tiba merasakan rindu yang menyesak pada keheningan, pada sunyi, dan pada Sang Maha Pencipta. Ada getaran yang tidak biasa saat panjenengan menatap langit sore, atau saat mendengar suara angin. Jangan abaikan getaran itu, sedulur. Itu adalah sinyal frekuensi bahwa sukma Kliwon panjenengan sedang melakukan proses sinkronisasi dengan irama alam semesta. Rohani Anda sedang menyetel ulang dirinya agar selaras dengan energi suci yang sebentar lagi akan turun melimpah di bulan Ramadan. Di hari-hari terakhir Ruah ini, akan muncul dorongan yang sangat kuat untuk menoleh ke belakang. Namun, saya berpesan, menolehlah bukan untuk meratapi kegagalan, bukan untuk menyesali nasib, apalagi menyimpan dendam. Lakukanlah muhasabah dengan kacamata seorang bijak. Mungkin di tengah keheningan malam, tiba-tiba memori panjenengan akan memutar kembali rekaman tentang janji-janji yang pernah terucap namun belum sempat tertunaikan. Mungkin akan muncul wajah-wajah lama yang menanti kata maaf yang selama ini masih tertahan di ujung lidah karena tingginya ego. Atau mungkin, ada kesalahan-kesalahan kecil pada diri sendiri yang selama ini panjenengan sangkal. Inilah saatnya bagi kita, para Kliwon, untuk menjadi pandita bagi diri kita sendiri. Berbicara mengenai rezeki dan keberuntungan di ambang Fajar Ramadan 1477 Hijriah ini, kita sedang melihat sebuah fenomena yang sangat menarik bagi garis hidup sedulur Kliwon.
Dalam kacamata metafisika Jawa, rezeki tidak pernah datang secara kebetulan. Ia adalah buah dari keselarasan getaran. Ketika batin panjenengan mulai tertata rapi di bulan Ruah, ketika dua-dua nyadran telah melangit, maka magnet rezeki dalam diri panjenengan pun secara otomatis akan menguat. Grafik keuangan sedulur Kliwon di periode transisi ini menunjukkan kecenderungan yang stabil, kokoh, dan berakar. Namun, ada satu pesan semesta yang harus panjenengan garis bawahi. Rezeki besar tahun ini menuntut kedewasaan mental yang juga besar. Alam semesta tidak hanya ingin memberi panjenengan harta, tapi juga ingin menguji sejauh mana panjenengan mampu menjadi bendungan yang bijak bagi aliran berkah tersebut. Jangan terkejut, dan jangan pula merasa heran, jika di sisa hari bulan Ruah yang tinggal menghitung hari ini, tiba-tiba ada pintu yang terbuka lebar tanpa pernah panjenengan ketuk sebelumnya. Kami sering menyebutnya sebagai wahyu rezeki kaget. Bentuknya bisa bermacam-macam, namun polanya serupa. Ia datang dari arah yang tidak disangka. Mungkin berupa pelunasan hutang dari kawan lama yang selama ini sudah panjenengan ikhlaskan, atau bonus dari pimpinan yang tiba-tiba melihat dedikasi panjenengan, bahkan mungkin sebuah peluang proyek yang jatuh tepat di hadapan panjenengan justru saat panjenengan sedang dalam posisi paling santai. Ini bukanlah sebuah kebetulan, sedulur. Ini adalah bentuk, bekal perbekalan, dari alam semesta agar panjenengan bisa memasuki pintu Ramadan dengan hati yang plong, tanpa beban pikiran tentang urusan dapur, sehingga ibadah panjenengan nanti bisa jauh lebih khusyuk. Namun, sedulur, di balik derasnya aliran air, selalu ada risiko banjir. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi seorang Kliwon. Energi rezeki yang masuk ini seringkali dibarengi dengan munculnya angin godaan, pengeluaran yang datang lebih awal. Mungkin mata panjenengan akan mulai tergoda oleh kilau persiapan hari raya yang sebenarnya belum mendesak, atau mungkin hati panjenengan yang murah hati ingin berbagi secara berlebihan melampaui kemampuan pondasi keuangan panjenengan sendiri. Ingatlah, memanjakan gengsi sebelum waktunya bisa membuat aliran dana yang baru saja singgah hanya sekadar mampir lewat, seperti air di daun talas yang tak menyerap dan tak mengendap. Jadilah cerdas dalam memilah mana yang merupakan kebutuhan ruhani dan mana yang hanya sekadar keinginan mata. Bagi sedulur Kliwon yang saat ini sedang berjuang di jalan perniagaan, khususnya panjenengan yang bergerak di bidang jasa yang mengandalkan kepercayaan, bidang konsumsi pangan, hingga pernak-pernik kebutuhan spiritual, ketahuilah bahwa ini adalah momen emas yang telah dititipkan Sang Halik khusus untuk panjenengan. Weton Kliwon dianugerahi energi yang persuasif, sebuah wibawa alami yang membuat orang lain merasa tenang dan percaya saat bertransaksi dengan panjenengan. Jika panjenengan memiliki ide usaha, sekecil apapun itu, yang selama ini hanya mengendap di dalam kepala karena rasa ragu, maka bulan Ruah ini adalah waktu yang tepat untuk pecah telur. Jangan menunggu hingga beduk Ramadan bertalu. Ibarat seorang petani yang bijak, siapkanlah cangkulnya sekarang, gemburkanlah tanahnya sekarang, dan tebarlah benihnya di sisa hari Ruah ini. Dengan begitu, saat Ramadan tiba, panjenengan tinggal menyiraminya dengan doa syukur, dan saat Idul Fitri menyapa, panjenengan tinggal memanen hasilnya dengan sukacita. Berbicara tentang kesehatan bagi sedulur Kliwon di masa transisi Ruah menuju Ramadan 1477 Hijriah ini, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang sebuah kontrak suci antara raga dan alam semesta. Tubuh panjenengan, sedulur, bukanlah sekadar mesin biologis yang bisa dipaksa bekerja tanpa batas. Ia adalah sebuah bait, sebuah kuil, atau rumah bagi sukma yang agung. Dan saat ini, dalam lintasan energi Kliwon yang panjenengan bawa sejak lahir, panjenengan sedang berada dalam fase yang sangat sensitif. Ibarat sebuah instrumen musik yang sedang disetel ulang, tubuh panjenengan sangat peka terhadap perubahan lingkungan luar maupun gejolak beban pikiran di dalam. Di tahun 1477 Hijriah ini, sedulur mungkin akan merasa sedikit lebih rentan terhadap ketidakpastian cuaca. Masa pancaroba yang bukan hanya soal hujan dan panas, melainkan pancaroba spiritual. Pernahkah panjenengan merasa bahu terasa sangat berat seolah memikul beban yang tak kasat mata? Atau kepala yang terkadang pening berdenyut tanpa sebab medis yang jelas? Jangan terburu-buru menganggapnya sebagai sakit biasa.
Itu adalah bahasa tubuh, sebuah kode rahasia bahwa energi panjenengan sedang terserap dalam jumlah besar untuk melakukan proses sinkronisasi batin. Raga panjenengan sedang bekerja keras menyesuaikan diri dengan tingginya frekuensi spiritual yang mulai turun di akhir bulan Ruah ini. Ada dua pilar utama yang harus panjenengan jaga dengan sangat ketat saat ini, sistem pencernaan dan kedaulatan waktu tidur. Dalam hitungan hari yang sangat singkat, kita akan memasuki gerbang Ramadan, di mana seluruh ritme metabolisme tubuh akan berputar arah. Saat ini, lambung dan sistem pencernaan panjenengan sesungguhnya sedang berada dalam fase hening, fase bersiap untuk istirahat panjang di siang hari nanti. Jika di sisa bulan Ruah ini panjenengan masih memanjakan nafsu makan, menumpuk makanan yang sulit dicerna, atau mengonsumsi hal-hal yang berat secara energi, maka panjenengan sedang menabung kesulitan. Akibatnya, saat puasa tiba nanti, raga panjenengan akan terasa laksana memikul batu, berat, lesu, dan cepat lemas, sehingga kehusyukan ibadah pun terancam terganggu. Begitu pula dengan urusan tidur. Kita tahu, sedulur Kliwon seringkali memiliki pikiran yang sangat ramai saat malam mulai sunyi. Imajinasi, rencana, hingga kecemasan seringkali berpesta di kepala saat seharusnya raga beristirahat. Namun, jika panjenengan terus membiarkan waktu istirahat itu terampas oleh gawai atau lamunan yang tidak berujung, maka daya tahan fisik panjenengan akan luluh lantah tepat saat Ramadan dimulai. Ketahuilah, sedulur, tidur bagi seorang Kliwon bukan hanya soal memejamkan mata. Tidur adalah proses reparasi gaib, di mana sel-sel tubuh diberikan haknya untuk memperbaiki diri dan membuang racun-racun yang mengendap sepanjang hari. Sebagai tips praktis yang bersifat laku prihatin, mulailah secara perlahan untuk meringankan beban malam. Kurangi asupan makanan berat saat matahari sudah terbenam di sisa hari bulan Ruah ini. Anggaplah ini sebagai sebuah latihan militer bagi metabolisme panjenengan. Dengan meringankan beban kerja lambung sebelum tidur, panjenengan sedang memindahkan aliran energi tubuh dari sekadar menghancurkan sisa makanan menjadi fokus pada pemulihan mental dan kejernihan pikiran. Lalu, muliakanlah tubuh panjenengan dengan air putih yang jernih. Air adalah elemen yang sangat selaras dengan watak Kliwon. Air bukan hanya membasuh dahaga, tapi juga berfungsi sebagai penetralisir racun, baik racun fisik dari polusi maupun racun emosi dari sakit hati atau amarah yang sempat singgah. Setiap tetes air jernih yang panjenengan minum adalah simbol dari niat batin yang ingin dibersihkan dari segala noda sebelum masuk ke bulan yang suci. Melangkah lebih jauh ke dalam relung hati yang paling sunyi, mari kita bicara tentang asmara dan hubungan sosial. Bagi sedulur Kliwon, bulan Ruah di tahun 1477 Hijriah ini bukan sekadar rutinitas untuk berziarah atau mengirim doa ke makam leluhur. Lebih dari itu, Ruah adalah waktu yang paling mustajab, sebuah momentum langka untuk mempererat kembali tali silaturahmi yang mungkin sempat mengendur, menambal retakan hati yang pernah ada, dan memperhalus benang-benang kasih yang mulai kusut oleh debu kesalahpahaman. Dalam kearifan budaya kita, Ruah adalah bulan resik-resik, atau bersih-bersih lahir dan batin. Namun, ketahuilah sedulur, pembersihan yang paling indah dan paling berat bukanlah membersihkan rumah, melainkan ketika kita mampu meluruhkan ego di hadapan orang-orang yang kita cintai. Kita sedang menyiapkan sebuah saluran. Jika ego kita luruh di bulan Ruah, maka kasih sayang yang akan mengalir deras di bulan Ramadan nanti akan menjadi sangat murni, bening, dan mengalir tanpa satupun hambatan yang mengganjal. Ketahuilah, wahai sedulur yang sudah memiliki pendamping hidup, bahwa di penghujung bulan Ruah ini, tingkat harmonisasi energi panjenengan sedang berada di puncaknya. Ada sebuah getaran kelembutan, sebuah aura pink violet yang menyelimuti sosok Kliwon panjenengan. Jika selama setahun terakhir hubungan terasa hambar, terjebak dalam rutinitas yang menjemukan, atau bahkan sering diwarnai perdebatan kecil yang melelahkan raga, inilah waktu yang paling tepat untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai ngobrol batin. Duduklah berdua, ambillah waktu saat senja mulai jingga, atau ketika sunyi sudah benar-benar menyapa malam. Matikan sejenak kebisingan dunia, dan bicarakanlah hal-hal yang selama ini panjenengan simpan di balik rapatnya lisan.
bicarakan rencana jangka panjang, mimpi-mimpi yang hampir terkubur, atau sekadar saling menumpahkan rasa lelah. Kekuatan Weton Kliwon saat ini bukan terletak pada argumen yang menang atau kata-kata yang tajam, melainkan pada kemampuan panjenengan untuk mendengarkan dengan jiwa. Satu kata maaf yang tulus dan satu tatapan mata yang dalam dari panjenengan di bulan ruah ini, memiliki kekuatan magis yang jauh lebih besar untuk mengikat kesetiaan dibandingkan 1000 janji manis di waktu-waktu lainnya. Jadilah samudera bagi pasangan panjenengan, samudera yang mampu menampung segala keluh kesah dan mengubahnya menjadi ketenangan. Untuk panjenengan yang saat ini masih berjalan sendiri dalam kesunyian, janganlah berkecil hati apalagi merasa terasing. Di bulan transisi yang sakral ini, aura panjenengan justru sedang memancarkan pendar yang sangat memikat di mata lingkungan sosial. Namun, pesan saya satu, ingatlah selalu bahwa daya pikat sejati seorang Kliwon di tahun ini bukanlah berasal dari kemewahan pakaian yang panjenengan kenakan atau gemerlap harta yang panjenengan tunjukkan. Pesona panjenengan terletak pada kesantunan dan kerendahan hati. Saat panjenengan melangkah menghadiri acara keluarga, menghadiri pengajian di surau, atau sekadar berkumpul di tengah komunitas menjelang Ramadan, orang-orang di sekitar akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mereka akan melihat ketenangan yang mempesona dan mendengar tutur kata yang menyejukkan. Inilah saatnya menunjukkan jati diri Kliwon yang sesungguhnya. Sosok yang andap asor, yang tahu cara menghormati yang lebih tua dengan takzim dan menyayangi yang lebih muda dengan kasih. Jangan terkejut, jika di tengah suasana khusyuk nyadran atau di sela persiapan Ramadan, ada seseorang yang mulai menaruh perhatian lebih, bukan karena rupa, tapi karena terpikat oleh keindahan budi pekerti yang panjenengan pancarkan. Sedulur Kliwon yang saya muliakan, akhirnya kita sampai pada muara perenungan kita hari ini. Jika kita tarik garis merah dari semua yang telah kita bedah, mulai dari getaran batin yang kian menajam, aliran rezeki yang menuntut kebijakan, raga yang harus kita muliakan, hingga benang-benang kasih yang perlu kita perhalus, maka kesimpulannya hanya satu. Tahun 1477 Hijriah ini adalah tahun bagi sedulur Kliwon untuk kembali pulang ke jati diri yang sesungguhnya. Panjenengan adalah pemegang segel spiritual yang kuat. Segala dinamika yang terjadi di bulan ruah ini, baik itu kegelisahan batin maupun kejutan rezeki, hanyalah cara alam semesta untuk memastikan bahwa panjenengan sudah benar-benar siap sebelum hilal Ramadan nampak di ufuk timur. Ingatlah kembali, batin yang jernih adalah kunci utama. Jangan biarkan sisa hari di bulan ruah ini terbuang sia-sia hanya untuk mengurusi hal-hal yang tidak esensial. Jika batinmu sudah tenang, maka rezeki akan mengejarmu laksana bayangan. Jika hatimu sudah penuh dengan maaf, maka hubungan sosialmu akan menjadi taman yang indah. Dan jika ragamu sudah kau jaga dengan laku prihatin yang benar, maka ibadah Ramadanmu tidak akan lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai sebuah kenikmatan ruhani yang tiada tara. Jadilah Kliwon yang laksana, paku bumi, kokoh di atas prinsip, namun tetap teduh menaungi sesama. Masukilah bulan Ramadan 1477 Hijriah ini dengan kepala tegak namun hati yang merunduk. Lepaskanlah semua atribut keakuan, luruhkanlah kesombongan, dan biarkan cahaya suci Ramadan meresap masuk ke setiap pori-pori kehidupan panjenengan. Saya mendoakan, semoga setiap butir keringat dan setiap detik sujud panjenengan nanti menjadi saksi atas kemenangan sejati. Semoga keberkahan yang panjenengan jemput di bulan ruah ini menjadi bekal yang tak habis hingga hari kemenangan Idul Fitri tiba. Rahayu, Rahayu, Rahayu untuk seluruh sedulur Kliwon dimanapun berada. Selamat menjemput bulan suci, selamat menemukan kembali cahaya di dalam diri.